Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Firdasari, NPM saya 19106310707176. Di sini saya akan membahas tentang konseling traumatik. Nah, pembahasan pertama yakni ada konsep dasar konseling traumatik. Nah, konseling traumatik adalah upaya konselor untuk membantu klien yang mengalami trauma melalui proses hubungan pribadi sehingga klien bisa memahami diri sehubungan dengan masalah trauma yang dialaminya dan bisa mengatasinya sebaik mungkin. Nah, konseling traumatik ini berbeda dengan konseling biasanya. Berbeda itu terjadi pada waktu, fokus, aktivitas, dan tujuannya. Nah, untuk tujuan konseling traumatik yang pertama ada berpikir realistis. Nah, bahwa trauma ini adalah sebagian dari kehidupan. Nah, untuk tujuan yang kedua ada memperoleh dan memahami tentang peristiwa dan situasi yang menimbulkan trauma. Nah, untuk yang ketiga ada memahami dan menerima perasaan yang berhubungan dengan trauma. Nah, untuk tujuan yang keempat, yang terakhir ada belajar keterampilan untuk mengatasi trauma. Nah, pembahasan yang kedua ada keterampilan dalam konseling traumatik. Ini ada 4, yakni pandangan yang realistis. Hendaknya konselor memiliki pandangan yang realistik terhadap peran mereka dalam membantu orang yang mengalami trauma. Nah, keterampilan ini untuk memahami kelemahan dan kelebihan dalam membantu orang yang mengalami trauma. Namun ada keterlibatan lain diantaranya. Nah, untuk yang pertama, konselor kurang memiliki data yang lengkap tentang kelemahan pribadian klien sebelum menderita trauma. Nah, untuk yang kedua, konselor kurang mengontrol pemicu trauma karena pemicu itu adalah peristiwa objektif yang telah dialami klien. Nah, untuk yang ketiga, konselor kurang mengontrol reaksi keluarga dan teman pada saat klien mengalami trauma. Nah, untuk pembahasan yang ketiga ada orientasi yang holistik. Konselor konseling traumatik ini dalam bekerja harus holistik. Kondisi trauma pada diri klien bukan harus dihadapi secara berlebihan atau sebaliknya. Nah, dalam konseling traumatik ini, si konselor harus menerima berbagai bantuan dan berbagai pihak demi kesembuhan klien. Selanjutnya, materi keempat ada fleksibilitas. Nah, konselor traumatik ini memerlukan fleksibilitas karena keterbatasan-keterbatasan yang ada. Konseling traumatik memungkinkan yang lebih fleksibel dalam pelaksanaannya. Nah, selanjutnya materi terakhir ada keseimbangan antara empati dan ketegasan. Nah, konselor traumatik ini membutuhkan keseimbangan yang kuat antara empati dan ketegasan. Nah, konselor juga harus tahu kapan dia harus empati dan kapan dia harus tegas dalam mengarahkan klien dalam kesembuhannya. Jadi, bisa disimpulkan bahwasannya konseling traumatik ini adalah upaya konselor untuk membantu klien yang mengalami trauma melalui proses hubungan pribadi sehingga klien dapat memahami sehubungan dengan masalah trauma yang dialaminya dan bisa mengatasinya sebaik mungkin. Nah, itu dia pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.